Kehadiran sang istri Nora Alexandra pada sidang vonis Jering tentang dugaan tindak pengancaman lewat media sosial kepada Adam Denny menjadi amunisi kekuatan tersendiri untuk penabuh drum grup band Superman is Dead itu. Saat sidang digelar, Nora tampak menunduk lesu, bahkan sesekali menyeka air matanya. Ia seperti tak sanggup menerima kenyataan pahit yang dialami oleh suaminya itu. Apalagi tuntutan jaksa yang sangat berat selama 2 tahun penjara serta denda sebesar 50 juta rupiah membuat hatinya remuk. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Murah kecewa mungkin? Enggak. Menghargai. Ya memang datang ke Jakarta memang untuk support suami, dan sebelumnya nggak sama Jering, sidang sebelumnya karena memang Jering sendiri suruh irit untuk nggak bolak-balik Bali Jakarta. Dengan tuntutan putusannya 1 tahun? Putusannya ya harus tetap dijalanin aja, semoga suami saya tetap kuat. Kan kami berpikir, jadi kami tidak akan mengomentari putusan, ya. Ini adalah satu bentuk ketaatan hukum, penasihat hukum pada putusan. Kalau dalam 7 hari ini nanti kita akan ada sikap. Nora tampak tak mampu berkata apa-apa saat hakim memutuskan hukuman 1 tahun penjara serta denda 25 juta rupiah. Ia tampak rapuh. Putusan hakim itu lebih rendah dari tuntutan yang dilayangkan JPU. Meski putusan itu tak sesuai harapan, Jering sepertinya telah mempersiapkan mental jauh sebelum hakim mengetuk palu. Ya sudah saya siapkan mental saya untuk kemungkinan terburuk, jadi ya tidak terlalu terkejut. Selama saya masih ada istri di sebelah saya pasti akan bisa melewati semuanya. Kehadiran Nora sepertinya membuat Jering semakin kuat. Tapi Nora sebaliknya, selama 1 tahun, mantan istri Alif Ali itu tak bakal selalu ada di sisi Jering, lantaran harus mendekam di Hotel Prodeo. Lantas akankah Jering dan tim kuasa hukum bakal melakukan banding? Pertanyaan apakah Jering akan menerima atau tidak, mohon bersabar. Kami sudah menyampaikan ada waktu 7 hari kami pikir-pikir dan nanti saatnya kami akan sampaikan. Pengacara kan mau banding, semoga ada keajaiban lah. Di sisi lain, Adam Denny yang melaporkan Jering secara mengejutkan meminta maaf kepada pelapor dan juga AS yang diduga Ahmad Syahroni yang merupakan anggota DPR RI. Dalam video itu, Adam Denny yang mengenakan baju tahanan berwarna orange itu merasa depresi berat karena harus meringkuk di jeruji besi. Ia juga ingin agar Ahmad Syahroni memaafkan dan membebaskannya agar ia bisa kembali bekerja dan menafkahi ibundanya. Lantas bagaimana tanggapan Jering melihat video tersebut? Benarkah ini hanya akal-akalan Adam Denny agar terhindar dari jerat hukum? Apa itu akal-akalan Adam Denny, Bli? Alibi mungkin alibi. Saya persilakan Bli Geno yang menjawab. Iya, alasan-alasan itu bukan urusan kita sih ya. Bukan urusan kita, tapi kalau flashback lagi sama halnya dulu dengan Jering. Jering juga dulu sudah minta maaf. Jering juga waktu itu ibunya sedang dalam kondisi sakit dan harus merawat ibunya, dan satu-satunya sumber nafkah keluarga adalah Jering untuk keluarganya, dan syukurnya Jering didampingi Nora yang juga bisa survive hari ini untuk menghidupi dirinya dan keluarga. Mungkin ada dalam situasi yang sama, ini hanya refleksi saja. Tapi mungkin bedanya adalah Jering cukup tegar untuk itu, walaupun sudah berapa bulan di dalam. Kendati alasan-alasan yang sama sebenarnya diucapkan, Jering bisa teguh menjalani proses hukum ini sampai detik ini. Dulu di awal-awal mediasi saya sempat bicara ke media gitu. Ketika ditanya kan bagaimana proses mediasinya, saya sempat bilang sebenarnya
jika sama-sama pertikaian antara saya dengan adik itu yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Jadi kita berdua akan ke sana. Feeling saya udah kayak gitu dan akhirnya bener kejadian. Ya, tanggapannya semoga Adam Denny sehat dan semoga bisa kuat di dalam sana. Karena kalau dia bilang depresi, Nora juga depresi waktu suami Nora dilaporkan. Sejatinya, Nora ingin Jering bebas dari masalah hukum. Namun apa mau dikata, hakim telah memberi putusan. Untuk program anak yang memang menjadi angan Nora pun sepertinya pupus. Nora harus menunda program Momongan sampai Jering bebas dari penjara. Tadi saya sudah sampaikan ketika baru datang, ya saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Flaminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah. Dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Di lain tempat, persidangan kasus dugaan penipuan berkedok rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Olivia Natania kembali digelar. Dalam sidang lanjutan ini, pihak jaksa penuntut umum menghadirkan para saksi. Sementara untuk Olivia alias Oi, tak bisa dihadirkan dalam sidang lantaran masih positif COVID-19. Sayangnya, saat sidang berlangsung, pihak JPU belum bisa menghadirkan saksi lantaran berhalangan hadir. Jadi ditunda karena Olivia masih mengalami positif COVID ya. Jadi sekarang berada di ruang isolasi, jadi tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan di Polda Metro Jaya, di Rutan Polda Metro Jaya. Untuk kondisi Oli sendiri, udah ada yang mungkin menjenguk ke sana atau seperti apa? Secara langsung kita? Untuk menjenguk kita tidak bisa, ya makanya kita sebagai kuasa hukum, kita mengajukan surat. Nah ini surat yang tadi kita serahkan kepada majelis, ya kan, bahwa surat ini untuk Olivia dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu. Sementara itu, sejak Oi menjadi tahanan kejaksaan, pihak kuasa hukum maupun keluarga yakni Nia Daniati dan sang suami Rafli Novianto Tilaar tak memiliki akses untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, tim kuasa hukum mengajukan pemindahan ke Rutan Pondok Bambu. Justru kenapa kita minta dipindahkan Olivia ini, karena kita sebagai kuasa hukum sangat-sangat sulit untuk berkomunikasi, baik itu telepon, baik itu kita ketemu, itu tidak bisa dan sangat sulit dari awal. Ketika masih waktu di Polda, waktu tahanan Polda itu kita masih bisa. Jadi dia di bond naik ke unit itu masih bisa. Ketika sudah dipindahkan di kejaksaan sampai sekarang kami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami sendiri. Ya Gunia intens terus sama saya berkomunikasi. Justru beliau juga khawatir anaknya seperti apa di dalam. Dan meminta kepada saya sebagai kuasa hukum untuk segera dipindahkan seperti itu. Karena ibunya sendiri juga tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya sendiri. Meski terhimpit masalah komunikasi, namun dukungan dan support dari keluarga terus mengalir untuk Oi. Melalui kuasa hukumnya, Oi berharap proses persidangan berjalan dengan lancar, serta orang-orang yang terlibat harus ikut diproses, layaknya Oi yang kini berada di jeruji besi. Bu Nia berharap anaknya ini bisa cepat selesai masalahnya, paling enggak persidangannya jelas gitu. Kalau memang Oi bersalah, ya dia harus bertanggungjawabkan kesalahannya. Tetapi ada pihak-pihak yang mendukung dia, yang ikut serta. Ya sekarang minta keadilannya. Dengan ada orang-orang inilah sehingga Oi ini mengalami
kasus seperti ini. Jadi itu harus ditindak juga. Harapannya orang yang ikut serta jangan tebang pilih, harus diproses juga seperti itu.